untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Materi kami yaitu hubungan wacana dan kronologi. Kepada pemateri, saya persilakan. Wacana adalah satuan bahasa yang lengkap, sehingga dalam hierarki gramatikal merupakan satuan gramatikal tertinggi atau terbesar. Dalam kata lain, wacana adalah kesatuan makna antar komponen bahasa yang di dalam satuan struktur bahasa yang terkait dengan konteks. Kesatuan struktur di dalam wacana bersifat abstrak, sehingga membedakan dari teks, tulisan, bacaan, tuturan, atau inskripsi dalam pengertian yang sama. Analisis terhadap wacana dapat menggunakan dua tingkatan, yaitu analisis wacana yang hanya setingkat naskah atau analisis wacana kritis yang analisisnya meliputi naskah, konteks, dan kesejarahan. Wacana merupakan kata frasa atau kalimat dengan syarat ada topik dan pelengkap topik, meliputi konteks situasi, koheren kohesi, konteks dan bersifat interaksional dari penulis dengan khalayak ramai. Wacana merupakan satuan bahasa yang terlengkap dan dapat diwujudkan ke dalam suatu bentuk. Perwujudan nyata dari wacana ialah dalam bentuk kerangka atau laporan dengan isi yang utuh. Sedangkan analisis wacana merupakan disiplin ilmu yang berusaha menganalisis kebahasaan dalam pemakaian bahasa dan dalam bahasa tulisan maupun bahasa lisan. Fonologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang bahasa, bunyi dan proses terbentuknya dan berubahnya bunyi. Dalam berinteraksi sosial dan berkomunikasi dengan orang lain, fonologi memiliki daya tarik sendiri untuk ditelaah lebih jauh. Hakikat fonologi sebagai unsur terkecil bahasa. Sebagai unsur terkecil inilah yang jika dikembangkan lagi akan membentuk ilmu bahasa atau ilmu linguistik. Menurut Rogelas tahun 1988, fonologi sebagai subdisiplin dalam ilmu bahasa yang mempelajari tentang bunyi bahasa, di mana bunyi yang dihasilkan inilah dapat dipelajari untuk melihat perilaku, ujaran, dan masih banyak hal yang bisa dianalisis dari bidang linguistik. Indonesia memiliki bahasa daerah yang cukup banyak. Contohnya, Indonesia memiliki bahasa daerah yang cukup banyak. Dampak bahasa daerah menimbulkan perbedaan pelafalan atau penyebutan bunyi kata. Ada yang menggunakan kata dasar secara utuh, hanya saja dari suara pelafalannya yang berbeda. Salah satu contohnya yaitu masyarakat yang tinggal di kawasan metropolitan, sebut saja Jakarta, yang juga memiliki bahasa gaul dan khas mereka. Contoh, yang gak munafiklah, bohong kalau tidak demam sama uang. Dari contoh di atas, ada beberapa interferensi fonologi yang hilang. Misalnya kata bohong menjadi bohong, kata tidak menjadi enggak. Menurut Abdul Cair tahun 2007 halaman 102 menjelaskan bahwa fonologi adalah bidang linguistik yang mempelajari, menganalisis, dan membicarakan urutan bunyi bahasa. Dalam mengkaji wacana, teori tentang bunyi-bunyi bahasa sangat diperlukan, sebab fonologi merupakan dasar dari ilmu bahasa lain. Hubungan wacana dan fonologi. Fonologi maupun wacana sama-sama menggunakan bahasa sebagai objek kajiannya. Hanya saja perbedaannya adalah fonologi mengkaji struktur bahasa, khususnya bunyi bahasa. Sedangkan analisis wacana mengkaji bahasa di dua struktur atau kaidah-kaidah. Secara hierarki, fonologi merupakan tataran terkecil dalam wacana. Dalam mengkaji wacana, teori tentang bunyi-bunyi bahasa sangat diperlukan sebab fonologi merupakan dasar dari ilmu bahasa lainnya.
wacana sama-sama mengkaji bahasa dalam bentuk lisan. Hanya saja yang membedakan adalah fonologi tidak mengkaji bahasa dalam bentuk tulisan, sebab dengan yang mengkaji yang menjadi objeknya hanyalah bunyi-bunyi bahasa yang dikeluarkan oleh alat ucap manusia, sedangkan wacana mengkaji naskah-naskah yang berbentuk tulisan. Terima kasih kepada pemateri yang sudah memaparkan dan menyampaikan materi dari kelompok 3. Selanjutnya kepada teman-teman dari kelompok 1 dan 2 yang ingin memberikan pertanyaan, waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya kelompok 1. Di sini saya akan bertanya mengenai topik yang kedua, yaitu fonologi. Tadi ditanyakan oleh saudara Yuni, saya mendengar ada sebuah ujaran, di dalamnya ada ujaran. Pertanyaan adalah berikan sebuah contoh tentang ujaran. Kembali. Terima kasih kepada kelompok 1 yang telah mewakili untuk memberikan pertanyaan. Selanjutnya untuk teman-teman dari kelompok 2 yang ingin memberikan pertanyaan, waktu dan kesempatan kami berikan. Sekali lagi untuk teman-teman dari kelompok 2 yang ingin memberikan pertanyaan, waktu dan kesempatan kami berikan. Baik, dari saya. Teman-teman, tolong jelaskan pengertian wacana menggunakan bahasa yang sederhana. Silakan. Pengertian wacana Menggunakan bahasa yang sederhana. menggunakan bahasa yang sederhana. Terima kasih untuk teman-teman dari kelompok 1 dan kelompok 2 yang telah memberikan pertanyaan. Kami butuh waktu 5 menit untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari teman Jeffrey. Ya, pertanyaannya tentang memberikan sebuah contoh dari kata ujaran. Ujaran di sini merupakan penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan atau kegiatan provokasi. Contohnya seperti seseorang yang menghasut orang lain dengan menyebutkan atau mengatakan bahwa agama tersebut tidak baik untuk Anda yakini atau Anda ikuti karena alasan tertentu. Mungkin itu alasan apa saja. Nah, itu sudah merupakan sebuah ujaran kebencian. Jadi kalau ujaran itu sebenarnya seperti itu. Teman Jeffrey, apakah ada tanggapan atau saran? Baik, terima kasih atas jawaban dari pihak. Saya puas. Terima kasih untuk Teman Jeffrey. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 dengan pertanyaan yaitu jelaskan pengertian wacana dengan menggunakan
penjelasan yang sangat sederhana dan mudah dipahami oleh teman-teman yang lain. Yang dinamakan paham itu, wacana itu merupakan satuan gramatikal terbesar. Dalam artian wacana itu dia merupakan gabungan dari, kalau kita lihat kalimat, sebelum kalimat ada huruf. Jadi kalau huruf itu dia gabungan dari beberapa huruf itu kemudian membentuk sebuah kata. Setelah membentuk sebuah kata, gabungan dari beberapa kata itu kita sebut dengan kalimat. Nah, kemudian gabungan dari beberapa kalimat itu bisa kita sebut dengan paragraf. Nah, kemudian kalau dia sudah membentuk sebuah paragraf, gabungan dari paragraf itu yang disebut dengan wacana. Jadi secara sederhana pengertian wacana itu seperti ini. Bagaimana dengan tanggapan dari Kapia mengenai jawaban dari kelompok 3? Baik, jawaban saya terima. Terima kasih kepada teman Kapia yang telah memberikan pertanyaan. Sekian dari hasil presentasi kami dari kelompok